This Kita telah meeting is menyelesaikan being recorded. kita telah menyelesaikan pelajaran tentang kitab Rut, itu dari buku yang ketiga, dan kita break dulu sebentar. Jadi kita biasanya ada ada seri, kemudian kita break sebentar. Nanti dengan tema yang maksudnya dengan tema di luar serial itu. Setelah itu kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lain ya, serial yang lain. Hari ini mari kita melihat tentang penyembah yang benar. Penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini merupakan ayat yang sering kali dibahas, banyak kali dibahas, banyak kali dibawakan dan bahkan dibikin lagu. Gitu ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Baik, ini adalah firman Tuhan. Dalam dua ayat ini, kata yang paling sering muncul adalah kata menyembah. Gitu ya, penyembah, menyembah. Dan berbicara mengenai Yohanes pasal 4 secara konteksnya, Yesus sementara bertemu dengan perempuan Samaria dan awalnya perempuan Samaria ini tidak begitu menghiraukan tentang Yesus karena orang Samaria dan orang Yahudi itu nggak ngobrol mereka saling tidak suka gitu ya. Kan tetapi pembicaraan terus terjadi karena Yesus minta air kepada perempuan ini, tetapi em, pada akhirnya Yesus katakan bahwa dia ada air yang menyebabkan orang tidak haus selama-lamanya. Nah, ini membuat sangat tertarik. Perempuan ini bertanya dan tanya tentang air itu gitu ya. Pada akhirnya, pada akhirnya perempuan ini bilang bahwa untuk masalah menyembah itu kan menyembah di Gunung Gerizim. Dia bilang di Samaria. Tetapi Yesus bilang bukan di mana-mana. Orang akan menyembah, tetapi orang akan menyembah Allah, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Gitu ya, roh dan kebenaran. Nah, sehingga kita lihat penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama. Ya, ketika kita memahami cara penyembahan yang benar, pada akhirnya kita pun bisa menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar itu adalah tentang apa? Ya, kita hanya akan lihat tiga hal. Yang pertama harus mengenal Tuhan yang disembah. Harus mengenal Tuhan yang disembah. Jadi kita perlu mengenal siapa yang kita sembah, gitu ya. Siapa yang kita sembah. Karena penyembahan adalah berbicara tentang siapa yang disembah. Siapa yang eh, kenapa sosok yang kita sembah ini layak untuk disembah, gitu ya. Kita menyembah siapa? Kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah Bapa kita. Kita menyembah Yesus Kristus kita. Pertanyaannya, kenapa Allah itu layak disembah? Kenapa dia layak disembah? Yang pertama, ini kalau kitab Wahyu berikan ada tiga alasan. Setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama, karena dia pencipta dan pencipta kita dan pencipta segala sesuatu. Pencipta kita dan pencipta segala sesuatu. Wahyu 4 ayat 11. Kita lihat Wahyu 4. Wahyu 4. Kita lihat Wahyu 4. Ayatnya yang ke-12. Oh, Wahyu 11. Ya, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Tuhan Allah dia layak disembah, layak dihormati, ya, kekuasaan diterima dan puji-pujian. Kemudian yang kedua, kitab Wahyu menyatakan bahwa dia itu layak disembah karena dia adalah penebus kita. Dia adalah penebus kita, dia yang menebus kita
Lewat cara apa? Mati di atas kayu salib. Mati atas dosa-dosa kita. Wahyu 5 ayat 9 dan 12. Wahyu 5. Wahyu 5. Berarti kita lihat. Ayat 9 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, jadi di sini bicara mengenai domba yang disembelih, anak domba yang disembelih. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara mengenai Yesus, anak domba Paskah. Dia telah dikorbankan, dia telah disembelih. Jadi yang akan datang itu siapa? Tuhan yang sedang kita nantikan itu Tuhan yang mana sih? Itu adalah Tuhan yang telah mati bagi kita. Ya, dialah anak domba yang disembelih itu. Jadi kalau yang datang anak dombanya masih mulus, gitu ya, tidak menderita apa-apa, itu em, itu anak domba yang palsu. Kenapa? Karena anak domba kita itu adalah anak domba yang telah disembelih. Ya, hal ini kalau kita ingat di perjanjian lama dalam perjalanan di padang gurun ada peristiwa dua macam batu. Ya, dua macam batu. Ada peristiwa di Rafidim, dari batu itu keluar air untuk memberi minum umat Israel. Tetapi 38 tahun setelah peristiwa di Rafidim, terjadi juga air keluar dari batu. Ini peristiwa terjadi di Kades. Ya, di Kades. Bedanya di mana peristiwa ini? Banyak ahli-ahli yang menggabungkan peristiwa ini. Tetapi ini salah total. Ini suatu peristiwa yang total berbeda. Di Rafidim itu terjadi sekitar 2 bulan setelah keluar dari Mesir. Sedangkan peristiwa air keluar di Kadesh itu terjadinya 38 tahun setelah keluar dari Mesir. Nah, bedanya di mana? Kalau kita lihat kata batu di di Rafidim, gitu ya, di Rafidim itu bahasa Ibraninya gunung batu itu adalah Sur. Sur itu bicara tentang gunung batu yang kokoh, yang megah, gitu ya, yang megah. Tetapi di Kades gunung batu itu dalam bahasa Ibrani adalah Sela. Sela ini bicara tentang gunung batu yang banyak retakannya. Banyak sekali retakannya. Jadi nggak perlu dipukul lagi. Di Rafidim kepada batu Sur itu, gunung batu Sur, Allah perintahkan Musa untuk apa? Pukullah batu itu. Ini menunjuk kepada kedatangan pertama Yesus Kristus. Dia datang, dia menderita sampai mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya, untuk firman hidupnya diberikan kepada umat manusia. Nah, Tuhan yang akan datang kembali itu bukan batu Sur lagi, melainkan Sela. Sela ini menunjuk kepada batu yang sudah banyak retakannya, batu yang sudah dipukul dulu. Nah, makanya Tuhan berikan perintah yang berbeda kepada Musa. Berbicaralah. Nah ini, berbicaralah kepada batu itu, mintalah kepada batu itu, maka batu itu akan memberikan airnya. Tapi yang Musa lakukan apa? Dia pukul lagi, ya, dia pukul batu itu, makanya dia nggak bisa masuk tanah Kanaan gara-gara hal itu. Jadi kita bisa lihat Yesus adalah anak domba, tetapi dia datang lagi, ya, dia adalah anak domba Paskah. Tetapi ketika Yesus datang lagi, dia disebutkan sebagai anak domba yang telah disembelih katanya. Itu sebabnya karena pekerjaan penebusan yang Yesus laksanakan, dia layak untuk disembah. Ya, dia layak untuk disembah. Dia menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dari siapa? Dari
Kita semua ciptaannya. Oke. Yang ketiga, kenapa dia layak? Kenapa Allah itu layak disembah? Karena dia yang menyempurnakan keselamatan kita. Dia yang menyempurnakan keselamatan kita. Jadi kalau kita baca di Wahyu pasal 5 ini uh, berbicara mengenai anak domba yang telah disembelih ini, Yesus kedatangan kembali. Dia yang membuka materainya. Dia yang membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Jadi dia yang sanggup untuk menyingkapkannya. Maka kalau kita lihat dengan hal ini, dengan membuka gulungan kitab itu, membuka materai-materainya, pada akhirnya Yesus akan menyempurnakan keselamatan kita. Menyempurnakan keselamatan kita. Karena keselamatan kita itu bisa disempurnakan hanya lewat firman saja. Lewat firman saja. Makanya kita belajar firman. Oke. Nah, jadi mengetahui Tuhan atau mengenal Tuhan ini merupakan hal yang terpenting dalam penyembahan. Bayangkan kalau misalnya orang mau, memang dulu masih seperti ini gitu ya, tetapi kalau kita lihat lagi zaman sekarang udah nggak seperti itu, karena sangat penting adalah hal mengenal. Sekarang ini orang menikah tentu harus mengenal dulu ya. Jangan sampai udah di atas panggung pernikahan, tahu nggak ini mau nikah sama siapa? Nggak tahu, cuma tahu namanya aja. Waduh, itu kan bisa bahaya gitu ya. Sama ketika kita datang ke gereja. Orang Kristen ke gereja tanya siapa Yesus itu? Ya nggak tahu, yang penting datang aja. Gitu. Yang penting datang aja, ikut menyembah. Jadi kita perlu lihat bahwa Nabi Hosea pun menekankan, Hosea 6 ayat 6, Allah lebih menyukai pengenalan akan dia daripada korban-korban persembahan. Ya, korban-korban bakaran. Daripada penyembahan. Jadi hal mengenal Tuhan adalah elemen yang sangat penting, bahkan paling penting di dalam penyembahan. Dalam penyembahan. Makanya gereja tempat saya melayani, Gereja Presbyterian Baptis Indonesia, foundernya Pendeta Abraham Park sangat menekankan tentang hal mengenal Allah, hal mengenal firman. Makanya selalu belajar, belajar dan belajar dan belajar. Gitu ya, belajar, belajar dan belajar. Kenapa? Sangat penting untuk mengenal Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang mana? Gitu ya. Kenapa banyak orang yang tersesat mengikuti Allah yang lain? Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Ya. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan apa? Yohanes 17 ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Baik, kita lihat ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal Yesus sebutkan erat hubungannya dengan hal mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu cuma satu, bukannya banyak. Dan mengenal Yesus Kristus. Kalau tadi Hosea 6 ayat 6 dikatakan, Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, jadi betapa berharganya waktu-waktu ketika kita bisa mempelajari firman Tuhan. Ya, sangat-sangat berharga. Biasanya kita semua dulu pernah di sekolah gitu ya, pernah di sekolah. Kalau misalnya kita nggak begitu rajin gitu ya, nggak begitu rajin, terus tiba-tiba besok udah atau di hari itu udah harus ujian, yang akan muncul di pikiran apa? Aduh, seandainya gitu kan, sebelum-sebelumnya saya belajar, saya lebih memperhatikan, pasti sekarang ini saya lebih siap, gitu ya. Ada pemikiran seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita bertemu dengan Tuhan, akhirnya kita,
aduh ini mau ketemu dengan Tuhan, ini Tuhan yang siapa gitu. Jadi akhirnya nggak kenal. Nah, banyak di gereja kekristenan modern sekarang ini hal-hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan supaya tidak teralihkan gitu ya. Mengenal Tuhan itu lewat apa? Firman-Nya. Jadi kita perlu mengenal Tuhan yang ada di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Nah, oke, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Coba kita lihat ayat ini, Roma 12. Di sini juga berbicara mengenai hal penyembahan, hal beribadah. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke, saya baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian, saya bacanya ayat yang kedua, maaf. Saya baca ayat yang pertama ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbalat oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita lihat di sini, ibadah yang sejati, Rasul Paulus sebutkan itu dengan bahasa Yunani logikon atau logiken. Bicara tentang logika, tentang pemahaman. Ini akar kata adalah logos, menunjuk kata yang digunakan untuk menunjuk kepada firman Tuhan. Artinya apa? Artinya begini, penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati itu adalah hal mengenal Tuhan lewat firman-Nya melalui pemahaman kita, melalui logika kita. Melalui ini pada akhirnya kita bisa mengerti, setelah mengerti barulah bisa terjadi pembaharuan budi. Ya, pembaharuan ya sifat sikap kita. Kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Ya, sekali lagi, ibadah yang sejati ini bicara tentang mengenal Allah melalui firman dengan logika kita. Ya, dengan logika kita. Dengan pemahaman kita. Dari situ barulah kita bisa mengerti, perlu ada pembaharuan dari diri kita. Jadi penyembahan pada akhirnya bertujuan untuk kita berubah melalui firman Tuhan. Sekali lagi, penyembahan bertujuan untuk apa? Kita berubah melalui firman Tuhan. Memang sangat sulit merubah hati manusia ya, tapi firman Tuhan bisa melakukannya. Firman Tuhan bisa melakukannya. Yang perlu apa? Buka hati. Ya, buka hati. Datang. Jadi kalau misalnya kita lagi mau ajak orang, ya setidaknya bukakanlah kesempatan bagi orang tersebut untuk menerima atau untuk mendengar firman. Situ sambil kita berdoa untuk orang itu. Ya, sambil kita juga dalam ibadah mendengarkan firman, ya kita benar-benar memohon Tuhan mengubah kita, memperbaharui kita. Ya. Baik. Jadi ada istilah batu yang keras pun kalau ditetes dengan air secara terus-menerus bisa bolong katanya ya, bisa bolong. Nah, jadi hati yang keras itu kalau terima firman terus ya bisa berubah. Nah, bisa berubah. Contoh yang paling jelas gitu ya. Kenapa ini hati yang keras seperti batu ini bisa berubah lewat firman Tuhan. Contohnya sangat jelas. Siapa? Diri kita kan. Saya lagi bicara tentang diri saya. Jadi kita masing-masing harus berubah ya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu kan haleluya. Dulu-dulu mungkin nggak ada semangat seperti ini. Tetapi Tuhan mengubahkan kita. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, penyembahan yang benar itu berbicara tentang ketaatan. Jadi ketaatan juga adalah penyembahan yang benar.
setelah kita tahu siapa target penyembahan kita, respon kita harus apa? Taat kepada dia yang kita sembah. Dia yang kita sembah. Raja Saul pernah mendapat teguran yang sangat keras dari Nabi Samuel. Dikatakan bahwa keras kepala itu, gitu ya, keras kepala itu benar-benar itu adalah dosa, gitu. Itu adalah dosa. Tegar tengkuk katanya, ya. Itu menjadi suatu dosa. Ketaatan lebih baik daripada korban persembahan. Jadi ibadah itu ada hal yang lebih baik daripada ibadah. Apa itu? Ketaatan terhadap Tuhan. Ya. Jadi pergi ke gereja, tetapi nggak berubah-berubah. Ini juga sulit gitu ya. Makanya kalau kita lihat dengan firman Tuhan, kita diingatkan lagi. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk kita berubah, untuk kita jadi lebih baik lagi. Atau setidaknya kita tahu kita belum berubah, atau misalnya kita tidak tahu apakah kita sudah berubah atau belum, setidaknya kita bisa berdoa. Tuhan, saya sudah berubah belum ya? Saya rasanya saya kayaknya sudah berubah deh. Saya sudah oke sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum oke, tolong tunjukkanlah. Nah, pada akhirnya kan kita ada kerendahan hati untuk hal itu. Betul ya? Jadi penyembahan yang benar, Roma 6 ayat 12 sampai 13 ini bicara tentang jangan menaati keinginan daging katanya, hawa nafsu, keinginan daging. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Jika taat kepada kedagingan, taat kepada hawa nafsu duniawi, pada akhirnya kita akan menjadi budak dosa. Budak apa yang kita taati, menjadi hamba. Jika kita taat, maka jika kita taat kepada suatu hal, maka kita akan dibimbing menuju tujuan dari apa yang kita taati. Entah kita taat kepada ketidaktaatan, kepada dosa yang membimbing kita kepada maut, atau kita taat menjadi hamba kepada kebenaran yang menuntun kita kepada hidup. Ya, jadi pilihannya jelas. Ya, jadi mari kita menjadi hamba kebenaran. Ya, kenapa? Karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Ketika ada ketaatan, maka karunia Roh Kudus bekerja di dalam kita. Karunia Roh Kudus bekerja di dalam kita. Banyak hal yang bisa dilaksanakan ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Kisah 5 ayat 32. Tetapi yang perlu adalah taat dulu, gitu ya, taat. Ya. Ini hadiah yang Allah berikan kepada kita. Baik, jadi penyembahan yang benar itu berbicara juga mengenai ketaatan. Ketaatan. Dan yang terakhir, kita lihat mengenai penyembahan yang benar, ini adalah hati yang patah. Kita lihat dulu. Ini maksudnya apa ini? Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51. Kita lihat Mazmur 51. Ayat 19 ya, bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya 17, tapi Indonesianya 19. Saya baca ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya, jadi di sini penyembahan kepada Allah berbicara tentang jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk. Artinya apa? Artinya setelah kita tahu bahwa Allah itu benar, ya Allah itu benar, kita sadar bahwa kita tidak benar. Kita perlu untuk menjadi benar. Nah, ini jadi bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati. Kesombongan, kesombongan, kebenaran sendiri, dua hal ini menghalangi orang untuk melakukan penyembahan yang benar, gitu ya. Penyembahan yang benar. Orang Yahudi, mereka itu sangat giat untuk beribadah.
Mereka sangat aktif untuk beribadah, mereka lakukan semua ritualnya. Mereka menyelidiki dan lakukan dengan sangat-sangat detail. Akan tetapi kesombongan mereka, kebenaran sendiri yang mereka miliki, ini menghalangi mereka. Pada akhirnya Tuhan tolak persembahan mereka. Tuhan tolak ibadah mereka. Tuhan tidak berkenan. Ya, jadi pada akhirnya sangat perlu untuk kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Roma 10 ayat 2 sampai 4. Ya, Roma 10 ayat 2 sampai 4. Jadi menyembah Tuhan itu bukan dengan sesuai apa yang kita mau, tetapi menyembah Tuhan itu sesuai dengan cara Tuhan. Ya, sesuai dengan cara Tuhan. Karena mereka itu salah di dalam menyembah Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, mereka itu ada kesombongan, ada kebenaran pribadi. Ini membimbing mereka untuk menyalibkan Yesus. Mereka menolak keselamatan itu. Nah, ini makanya kita harus selalu rendah hati, ya, selalu rendah hati. Untuk rendah hati itu yang paling sederhana sebenarnya. Paling sederhana adalah apa? Ketika kita di gereja, kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menusuk hati kita. Firman Tuhan itu akan menusuk hati kita. Ya. Nah, di situ kita harus paham bahwa apa? Memang seperti itulah firman Tuhan. Fungsi dan tujuan firman Tuhan adalah untuk memberi hidup kepada kita. Tetapi untuk memberi hidup kepada kita yang menyebabkan kita mati itu harus dipotong dulu. Dan untuk dipotong itu rasanya nggak enak. Makanya teguran lewat firman Tuhan, nasihat lewat firman Tuhan, kritik firman Tuhan untuk kita, terang itu ketika disinari kepada kita, hati kita itu ada reaksinya. Nah, nggak nyaman untuk menerimanya. Tetapi Ibrani 4 ayat 12 katakan bahwa firman Allah itu hidup dan seperti pedang bermata dua katanya. Menusuk sangat dalam. Memisahkan jiwa dan roh sampai sendi-sendi dan sumsum katanya. Waduh ini ya sangat mendalam. Jadi benar-benar kita harus menerima firman Tuhan. Kita menerimanya. Ketika kita menerimanya, itulah bukti kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita. Ya, jadi harus hilangkan harga diri, kesombongan yang bisa menghasilkan kebenaran sendiri. Ya. Makanya ketika kita datang ke gereja, mari kita bersyukur. Jadi sebelum kita ngobrol dengan orang-orang, mari kita berdoa bersyukur dan bertobat untuk dosa-dosa kita dan minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ketika kiranya Engkau mempersiapkan hati saya lebih dulu supaya ketika firman disampaikan saya bisa menerimanya. Ya, jadi pada akhirnya kita akan menerima firman Tuhan apa adanya dan kita akan penuh dengan kasih karunia yang besar. Kasih karunia yang besar. Kepada Yeskiel, Tuhan bilang, coba perlihatkan bait suci rancangan bait suci yang telah aku katakan kepadamu. Tunjukkan kepada orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka merasa malu akan kesalahan mereka. Yeskiel 43 ayat 10 sampai 11. Pertanyaannya, kok lihat bait suci bisa merasa malu? Gitu. Betul ya? Kalau misalnya kepada kita ada di zamannya Yeskiel, Yeskiel itu udah ada semua urutan-urutannya, semua ukuran dari bait suci seperti apa semuanya. Setelah diterima, dia tunjukkan kepada kita. Seperti inilah bait suci akan dibangun. Apakah kita akan rasa malu? Sulit dipahami ya firman Tuhan. Kok bisa? Kenapa merasa malu? Ya, karena orang Israel sadar bahwa bait suci itu melambangkan diri mereka. Melambangkan diri mereka. Kenapa? Melambangkan diri mereka apa? Melambangkan diri mereka yang seharusnya menjadi tempat Allah berdiam. Allah berdiam di dalam bait suci. Tetapi bait suci di Yerusalem hancur gara-gara apa? Gara-gara Allah meninggalkan. Allah nggak ada di sana lagi.
Artinya Allah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya ketika ditunjukkan bait suci Yeskiel, mereka pada akhirnya ingat lagi. Apakah kami benar-benar umat Tuhan atau bukan? Oh, selama ini kami belum menjadi umat Tuhan yang benar. Buktinya apa? Bait sucinya dihancurkan. Ya, sama misalnya kita gitu kan. Gereja dihancurkan. Terus apakah kita akan misalnya hanya akan sebagai jemaat kita akan lihat ya sudah hancur ya sudahlah gitu. Apakah ada yang berpikir seperti itu? Pasti nggak ada kan? Pasti kan berpikir, oh Tuhan kenapa hal ini terjadi? Apa yang telah menjadi salah saya? Apa yang telah menjadi dosa saya sehingga semua ini terjadi? Nah, sehingga akan bertobat. Bait suci Yeskiel ini menggambarkan Yesus Kristus. Menggambarkan Yesus Kristus. Bait suci yang sempurna. Jadi bait suci Yeskiel itu sangat-sangat sempurna. Dibandingkan dengan mereka, ya, orang Israel di zaman Yeskiel, mereka hanyalah tawanan, mereka lemah, mereka ada dosa. Pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka perlu untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Nah, jadi bisa mengerti kebesaran Allah. Ya, kebesaran Allah. Perempuan Samaria, jadi kita kembali ke Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria ini memiliki ketiga hal yang di atas tadi. Dia tahu siapa yang layak disembah. Dia tahu bagaimana untuk memiliki pengenalan itu. Memiliki pengenalan itu. Dan bagaimana supaya rendah hati di hadapan Yesus. Dia sadar, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia selama ini menanti-nantikan Mesias. Menanti-nantikan Mesias. Dan pada akhirnya dia sadar, yang berdiri di depan dia itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Karena hatinya yang begitu siap dan terbuka untuk Tuhan, Yesus ini jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Yesus nyatakan, akulah dia yang sedang berbicara denganmu. Wah, ini luar biasa. Yesus buka status. Gitu ya. Perempuan ini pada akhirnya mengenal siapa Yesus ini. Dan perempuan ini kan Yesus nyatakan, ya, nanti bawa suamimu kemari. Kaget ini perempuan. Perempuan ini bilang apa? Oh, saya nggak ada suami. Oh iya, memang benar kamu nggak ada suami. 5 suamimu itu, ya, yang dulu menjadi suamimu yang 5 itu, dan yang sekarang bersama dengan kamu yang ke-6, itu bukan suamimu semuanya. Waduh, shock dia, ketahuan masa lalu dia, betul ya? Bayangkan kalau misalnya kita ada kenal seorang perempuan yang sudah menikah sampai 6 kali. Apakah kita akan memiliki pandangan yang positif kepada orang itu? Ya secara manusiawi kita akan berpikir, ini kok kawin melulu nih perempuan, betul ya? Apa yang salah dengan orang ini? Gitu. Tapi Yesus tahu masa lalu dia, dan Yesus bilang, memang benar. Yang 5 itu, bahkan yang sekarang bersama denganmu, itu bukan suamimu. Ya, di situ dia shock. Wah, engkau seorang nabi. Kenapa? Tahu mengenai kehidupan dia. Dia malu kan? Dia malu. Dia sadar akan masa lalu dia, akan kesalahan-kesalahan dia. Pada akhirnya dia pun bisa rendah hati di hadapan Yesus. Rendah hati di hadapan Yesus. Dia tanya, bagaimana untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar? Dia tanya kan? Dia tanya. Dia bukan sok tahu, enggak. Dia tanya, bagaimana untuk menjadi penyembah yang benar? Ya, inilah kerendahan hatinya. Makanya lewat kita mengikuti pelajaran Alkitab ini pun, saya percaya kita sementara seperti perempuan ini, kita sedang rendah hati di hadapan Tuhan. Di hadapan firman. Yang menyatakan kepada kita apa? Menyatakan bahwa, ya, kita mau mengikuti Yesus Kristus. Mengikuti cara Yesus dan penyembahan yang berkenan bagi Yesus. Itu sebabnya kalau kita lihat perempuan ini, coba bayangkan kita menjadi perempuan ini. Kita tanya gitu kan, bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar? Kalau Yesus bilang untuk penyembah yang benar harus pergi ke Yerusalem dan beribadah di sana.
Sanggup nggak? Ya perempuan ini harus siap kan? Harus siap. Ada satu contoh yang sangat menarik. Contoh yang sangat menarik, ada seorang pemuda yang kaya. Dia tanya kepada Yesus, Guru, bagaimana? Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti dia sudah siap, dia sudah ingin sekali untuk apa? Menerima hidup yang kekal. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu melebihi segala-galanya. Dan dia bukan status orang biasa, dia orang kaya. Dan dikatakan mau dia lari-lari kejar Yesus dan sujud di hadapan Yesus. Dan dia tanya, Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Yesus kaget. Kamu panggil aku guru yang baik, cuma Allah yang baik. Jadi Yesus sebentar berbicara, apakah engkau panggil aku sebagai Allah? Gitu ya. Nah, lakukanlah gitu. Jangan hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina dan lain-lain. Jadi Yesus tidak tanya lagi mengenai perintah pertama sampai keempat yang hubungannya dengan Allah, karena pengakuan dia sebagai kepada Yesus bahwa dia memanggil Yesus sebagai guru yang baik. Yesus menganggap itu bahwa pemuda yang kaya raya ini sedang mengakui Yesus sebagai Allah, sehingga urusannya dengan Allah itu sudah selesai. Jadi tinggal urusannya dengan manusia. Ketika Yesus katakan perintah yang kelima sampai ke-10, dia bilang apa? Oh, saya sudah lakukan itu sejak kecil. Nah, Yesus lebih kaget lagi. Wow, luar biasa, saya sudah lakukan ya. Oh, tinggal satu kekuranganmu. Jual semua yang kamu miliki, berikanlah kepada orang-orang miskin. Setelah itu datanglah dan ikutlah aku. Pemuda itu bilang apa? Dia nggak bilang apa-apa. Nggak bilang apa-apa. Pemuda itu cuma pergi. Sampai sekarang belum kembali. Sampai sekarang belum kembali. Kita nggak catat dia udah kembali. Gitu ya. Dia tidak siap. Dia tidak siap. Ya, lewat pertanyaan dia. Ya. Ketika kita seperti perempuan Samaria ini, kita tanyakan satu hal kepada Tuhan. Bagaimana untuk menjadi penyembah yang benar? Apakah kita sudah siap dengan jawabannya? Gitu ya. Nah, perempuan ini dia sudah siap, gitu ya. Dia bisa lakukan apapun karena dia sudah bertemu dengan sosok yang dia nantikan seumur hidup dia. Ya. Jadi pada akhirnya Tuhan ingin kita sadar. Ya, kita ingin sadar lewat firman-Nya apa sih penyembah yang benar itu? Penyembahan yang benar adalah bertemu dengan Tuhan yang hidup. Itulah penyembahan yang benar. Ya, bertemu dengan Tuhan yang hidup. Antikristus itu akan hentikan semua penyembahan, semua ibadah. Ini Tuhan izinkan terjadi. Daniel 9 ayat 27. Ketika hal ini terjadi, dikatakan kalau kita baca Yesus bilang mengenai akhir zaman itu, orang harus lari ke atas gunung katanya. Ya, tetapi ini bukan menunjuk kepada kita semua pergi ke gunung gitu secara hurufiah, bukan. Tetapi gunung di sini menunjukkan kepada suatu tempat yang tinggi, menunjuk kepada level iman yang tinggi, tempat di mana Yesus berada. Firman hidup itu berada. Maka kita harus pergi ke tempat yang tinggi. Oke? Pada saat itu gereja-gereja itu akan tutup. Pada akhirnya setiap jemaat bisa hidup kerohaniannya itu hanya berdasarkan firman yang dia miliki. Firman yang dia miliki. Matius 24 ayat 19 dikatakan ibu-ibu yang hamil dan sedang menyusui ini akan ada masalah. Ya. Jangan sampai ketika itu terjadi, ketika akhir zaman itu terjadi, ibu-ibu sedang hamil dan menyusui bayi. Gitu. Ini bukan secara hurufiah, bukan. Ya. Segi rohani, kalau kita lihat, ini berbicara tentang penginjilan. Rasul Paulus berbicara tentang hal bersalin, hal melahirkan, ini sama. Ya, dia kasih perumpamaan sebagai penginjilan gitu ya. Penginjilan itu seumpama bersalin, melahirkan. Jadi ada orang yang ini bicara tentang apa? Ibu-ibu yang hamil ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang terus-menerus menerima firman Tuhan, tetapi tidak ada buah. Tidak ada buah.
Nggak melahirkan lagi. Tidak melahirkan aja. Gitu ya. Ini akan jadi masalah. Kemudian apa? Menyusui bayi. Ya, ibu-ibu yang menyusui. Menyusui di sini berbicara tentang apa? Ada arti dalamnya. Ya, ini bicara tentang orang yang belum dewasa di dalam Kristus. Belum dewasa di dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Jadi ada bayi yang belum dewasa, ada yang belum lahir. Jadi ini berbicara bahwa mereka yang masih hidup sebagai manusia duniawi. Masih terkonsentrasi kepada hal-hal dasar, asas-asas pokok. Tetapi tidak mau maju untuk berkembang menjadi orang-orang dewasa yang makan makanan keras. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ya, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Itu sebabnya pada akhirnya ketika waktu itu tiba, banyak orang tidak siap. Jadi kapan kita disiapkan? Hari ini kita sementara dipersiapkan. Gitu ya. Lewat firman Tuhan, kita sementara dilatih. Jadi waktu-waktu ini merupakan waktu latihan bagi kita. Akan tiba waktunya ketika kita sendirian. Dan penyembahan kita lakukan di dalam roh dan kebenaran. Ya, roh dan kebenaran. Secara hurufiah, kita pernah alami tryout-nya. Kapan itu? Tahun 2020. Gitu ya. Tahun 2020 ketika COVID itu menyerang, tidak bisa beribadah sama sekali. Di saat itulah kita sementara dilatih. Apakah kita bisa sanggup menyembah di dalam roh dan kebenaran? Nah, hari ini meskipun sudah lebih baik keadaannya, kita bisa datang ke gereja, kita bisa menerima firman ini, gitu ya, belajar tentang firman Tuhan, kita harus tetap terlatih, ya, bersiap tentang apa yang akan datang di akhir zaman. Kita harus bisa menjaga iman kita sampai akhir, sampai Yesus datang kembali dan Yesus melihat kita sebagai orang-orang yang setia dan bertahan sampai akhir. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa menerima perjanjian Allah, menerima firman Allah, ya, menjadi orang-orang yang tersisa, orang-orang yang bertahan sampai akhir, dan bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran lewat penyembahan sejati kita. Amin. Amin.